Sebagian besar lautan masih diselimuti misteri, entah itu sudut-sudut gelap atau makhluk yang bersembunyi di kedalamannya. Namun terkadang, lautan memberi kita gambaran tentang hal-hal menakutkan yang tersembunyi di kedalamannya yang gelap dan dingin. Seperti ketika kamu mendengar di berita bahwa ada makhluk laut dalam yang terdampar lagi di pantai setelah badai dahsyat. Sebagiannya hanya terlihat aneh, sementara yang lainnya berupa monster yang hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter. Bagian terdingin dan terdalam lautan telah menciptakan satu fenomena khusus yang disebut gigantisme. Jadi, laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan lainnya, kebanyakan invertebrata atau makhluk tanpa tulang punggung, semuanya jauh lebih besar dan menakutkan daripada versi yang kita lihat di daerah yang lebih dangkal. Di kedalaman Pasifik, kamu bisa melihat spons laut sebesar mobil minivan, atau cumi-cumi kolosal yang hidup di perairan subantartika yang ukurannya hampir 14 kali lebih panjang daripada cumi-cumi panah, jenis cumi-cumi yang sebagian besar hidup di Selandia Baru. Para peneliti menemukan banyak monster bawah laut ini di zona abisal lautan. Pada tahun 2021, para peneliti menunjukkan gambar ubur-ubur phantom raksasa. Monster itu berada di kedalaman 975 meter. Tentakelnya memiliki panjang 10 meter. Wow, jangan sampai deh berhadapan dengan yang satu itu di pantai. Makhluk ini mungkin hanya memakan ikan kecil dan plankton, tapi dia bisa berenang hingga kedalaman lebih dari 6.500 meter. Dan di dalam sana, ubur-ubur raksasa ini tidak punya cukup makanan. Lalu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Para ilmuwan belum menemukan jawabannya. Masih banyak lagi pertanyaan yang berkaitan dengan cumi-cumi raksasa, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan. Monster ini memiliki panjang 13 meter dengan berat hampir 1 ton. Bayangkan jika tentakel-tentakelnya menyambar mobilmu atau semacamnya, pasti akan langsung hancur seperti mainan. Tidak ada cahaya di zona abisal. Sinar matahari tidak bisa menembus sedalam itu. Jadi, tidak ada ganggang atau tanaman bawah laut di sana. Hewan-hewan setempat kebanyakan makan salju. Salju laut tidak seperti salju biasa yang bisa digunakan untuk membuat boneka salju. Salju laut terdiri dari serpihan-serpihan kecil atau sisa-sisa yang jatuh dari permukaan laut, bahkan mungkin sisa-sisa makanan yang tidak bisa dimakan oleh hewan-hewan di sana. Jadi, jumlahnya tidak banyak, tapi ternyata itu cukup untuk makhluk yang sangat besar yang bersembunyi jauh di bawah sana seperti cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi yang umumnya hidup di kedalaman seperti itu tidak perlu repot-repot mengejar mangsanya. Dia hanya menunggu sampai hewan malang itu berenang dekat tentakel panjangnya dan masuk perangkap. Ini mungkin bukan metode terbaik karena tidak banyak hewan yang mau berenang ke bagian yang gelap dan dingin ini. Tapi ini adalah metode yang menghemat energi. Cumi-cumi raksasa hanya makan 1 ons ikan setiap hari atau 30 gram, yang berarti sekitar 45 kalori. Itu hampir 50 kali lebih sedikit dari yang seharusnya dikonsumsi orang biasa setiap harinya. Jadi, waktu cumi-cumi dapat 1 ikan, dia akan menyimpannya untuk beberapa hari. Semoga cumi-cumi raksasa nggak nyari makan ke permukaan saat nggak ada cukup makanan di zona abisal. Dan semoga hiu Greenland raksasa juga nggak melakukan itu. Kamu bisa menemukan makhluk ini di kedalaman hingga 2200 meter. Hewan ini 2 kali lebih lambat dari kecepatan kita berjalan. Dia berenang dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kelambatannya ini adalah bagian dari mekanisme penghematan energi yang dibutuhkan makhluk-makhluk di bawah sana untuk bertahan hidup. Tapi kecepatannya bisa meningkat seperti serbuan pendek-pendek ketika harus menangkap mangsa. Tapi sepertinya hiu ini mengubah pola makannya dari pemangsa menjadi pemulung, mengingat lingkungannya akan ada lebih banyak sisa makanan yang jatuh dari permukaan daripada hewan yang bisa dikejar. Hiu Greenland tumbuh hanya 1 cm per tahun, dan panjangnya sebagian besar mencapai 6,5 meter, yang berarti makhluk ini hidup untuk waktu yang sangat lama, terkadang hingga 400 tahun. Hiu Greenland juga memiliki metabolisme yang lambat, dan itulah salah satu faktor utama umur panjangnya. Hiu Greenland senang menghabiskan waktunya di perairan dingin. Mamalia ini beradaptasi dengan lingkungan seperti ini karena jaringan tubuhnya memiliki senyawa kimia tertentu yang mencegah pembentukan kristal es di seluruh tubuh. Berarti hewan ini memiliki semacam anti beku alami. Jadi, kenapa ukurannya bisa begitu besar? Para ilmuwan masih belum yakin, tapi ada beberapa teori yang mungkin bisa menjelaskan. Ada yang disebut aturan Kleiber, yang mengatakan bahwa hewan yang lebih besar cenderung lebih efisien. Ambil contoh seekor ikan kecil dan bandingkan dengan paus yang masanya ratusan kali lebih besar. Paus memiliki metabolisme yang lebih besar.
Hewan ini menyimpan energi dengan lebih efisien dan melepaskan lebih sedikit energi ke lingkungan melalui panas. Selanjutnya, hewan yang lebih besar dapat menelan mangsa yang lebih besar. Makhluk seperti ini lebih mungkin untuk mengatasi masalah yang sulit di lingkungannya atau mempertahankan diri dari predator yang mengejarnya. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih besar ketika suhu lebih rendah. Hiu Greenland adalah contoh yang sempurna, begitu juga laba-laba laut raksasa. Laba-laba umum ditemukan, dan ada juga yang sangat kecil dengan ukuran 1 mm. Namun di bagian Antartika yang lebih dalam, makhluk ini menjadi raksasa sepanjang 1 meter. Hewan ini tumbuh begitu besar karena air dingin mengandung lebih banyak oksigen. Dengan begitu, lebih banyak oksigen yang berdifusi ke dalam tubuh hewan ini, dan itu memungkinkannya untuk tumbuh lebih besar. Ya, baik sebagai makhluk maupun mimpi buruk. Lalu, bagaimana dengan cacing tabung raksasa ini? Para peneliti menemukannya secara tidak sengaja ketika menjelajahi misteri dasar Samudra Pasifik. Mereka menemukan ventilasi hidrotermal yang tidak biasa. Panas vulkanik membuat makhluk ini tetap hidup. Saat air merembes turun melalui patahan atau retakan di batu, ventilasi ini berubah arah. Ketika air keluar dari ventilasi, air tersebut kaya akan mineral dan bahan kimia yang beragam. Sebagian besar hewan tidak akan bertahan hidup di sekitar sub bahan kimia beracun ini, tapi tidak dengan cacing tabung ini. Ini benar-benar mengejutkan, karena bukan cuma aman-aman aja karena ada ventilasi beracun dan suhu air yang hampir mendidih, tapi makhluk ini juga mengembangkan seluruh ekosistem di sana. Cacing ini unik karena tidak membutuhkan sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, bakteri kecil adalah sumber energi utamanya. Bakteri tersebut mendapatkan energinya langsung dari bahan kimia beracun. Jadi, ini bukan fotosintesis, tapi sebuah proses yang disebut kemosintesis. Dan cacing tabung ini tidak memiliki mulut. Bakteri-bakteri itu hidup di dalam tubuhnya. Aneh ya? Ditambah lagi, cacing-cacing menakutkan ini bisa mencapai 2,4 meter. Isopoda raksasa juga tidak lebih baik. Makhluk ini bersembunyi di kedalaman 500 meter atau lebih, jauh dari sinar matahari. Tampak seperti kutu kayu yang mengerikan. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar laut, berharap menemukan makanan yang jatuh dari permukaan laut yang lebih tinggi. Perhatikan cakar kecil seperti kait di ujung kakinya. Isopoda menggunakan cakar ini untuk tetap stabil saat bergerak di dasar laut. Karena tidak ada cahaya, isopoda memiliki antena panjang yang membantunya merasakan jalan. Antena sensorik ini berukuran sekitar setengah dari panjang tubuhnya. Isopoda raksasa memiliki mata yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 30 cm lebih dari kepala sampai ekor. Dan makhluk ini sangat sabar. Ingat kan, tadi ku bilang bahwa hewan-hewan di bawah sana jarang mendapat makanan? Terkadang, hewan-hewan ini harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanya, metabolisme isopoda luar biasa lambat. Makhluk ini bisa bertahan selama 5 tahun tanpa makan apapun. Bayangkan itu, bahas ini aku jadi lapar. Pada tahun 2006, seorang ahli biologi melakukan penelitian untuk membandingkan perbedaan antara wilayah laut dangkal dan laut dalam. Dia menyadari bahwa laut dalam mencerminkan aturan pulau. Pertama, bagian daratan yang terisolasi mengembangkan keanekaragaman hayati yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Kedua, kehidupan makhluk bertubuh kecil di sana tumbuh jauh lebih besar ketika terisolasi dibandingkan dengan kehidupan di daratan besar. Sumber daya terbatas, begitu juga dengan kompetisi dan predator. Dan kita tidak tahu banyak tentang makhluk laut dalam ini. Terlalu mahal dan terlalu rumit untuk melakukan penelitian semacam itu. Jadi kita hanya bisa menunggu badai yang mengamuk untuk menunjukkan kepada kita setidaknya sebagian dari dunia mengerikan yang tersembunyi di kedalaman lautan yang dingin. Bayangkan jika kamu menemukan makhluk yang begitu besar sampai bahkan bisa mengerdilkan hewan laut terbesar yang dikenal saat ini. Para ilmuwan menemukan fosil makhluk ini di pantai Inggris dan meyakini makhluk ini pernah menguasai ombak. Spesies baru ini diberi nama Ichthyotitan severnensis, tapi untungnya para ilmuwan menjulukinya sebagai monster livestock.
Perkiraan panjangnya berkisar antara 22 hingga 26 meter, hampir sebesar paus biru. Megalodon bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini, panjangnya hanya sekitar 18 meter. Dan yang gila adalah fosil yang ditemukan ini bahkan belum dewasa, jadi siapa yang tahu berapa ukuran mereka sebenarnya? Bagian pertama dari monster Lilstock ditemukan pada tahun 2016 di formasi Westbury. Para peneliti menemukan bagian rahang sepanjang 1 meter yang berasal dari spesies yang tidak dikenal. Selama bertahun-tahun, fragmen tunggal ini telah membuat mereka gila karena mereka tidak tahu hewan apa itu. Kemudian pada tahun 2020, keajaiban terjadi. Seorang ayah dan putrinya yang berusia 11 tahun menemukan potongan fosil kedua di sebuah pantai. Penemuan ini menghasilkan lebih banyak temuan dan akhirnya pada tahun 2022, potongan terakhir dari teka-teki jauh secara harfiah ditemukan, terkubur di sepanjang pantai Somerset. Leviathan ini termasuk dalam keluarga Saustosaurid. Baik monster Lilstock maupun Saustosaurid lainnya memiliki satu nenek moyang. Jadi semua spesies dalam keluarga ini sangat mirip satu sama lain. Sebagai contoh, semuanya adalah reptil laut terbesar yang pernah ada, meskipun monster Lilstock kami jauh lebih besar. Kebanyakan Saustosaurus hanya bisa tumbuh hingga sepanjang 21 meter. Dan ada kemungkinan bahwa monster Lilstock ketika dewasa bisa mencapai 30,5 meter, bahkan lebih. Kedua tubuh mereka sangat sempurna untuk menjelajahi lautan purba. Raksasa laut ini sangat anggun dan ramping dengan moncong yang memanjang. Hewan laut lainnya pada saat itu lebih kecil dan lebih mirip lumba-lumba. Saustosaurus memiliki anggota tubuh yang panjang yang diadaptasi untuk berenang secara efisien. Tengkorak mereka menunjukkan rongga mata yang besar, yang berarti mereka memiliki penglihatan yang sangat baik. Jika kamu berada di lautan, tidak peduli jam berapa sekarang atau di mana kamu bersembunyi, mereka bisa menemukanmu. Mereka juga sangat cepat dan dapat menyelam hingga kedalaman yang luar biasa. Tentu saja semua hal ini membuat mereka menjadi predator yang paling menakutkan. Mereka memakan hampir semua hal, termasuk ikan dan cumi-cumi, dan kalau kamu berada di sana. Mereka mungkin menangkap mangsanya seperti paus, membuka mulutnya yang besar, dan benar-benar menghisap ikan. Yang membuat monster Lilstock sangat menakutkan adalah karena ia menang dalam kompetisi rahang. Untuk Saustosaurus lainnya, rahang mereka sedikit lebih lemah, sehingga ketika mereka berburu ikan yang lebih kecil, mirip seperti orca masa kini. Mereka membutuhkan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa lautan Trias di bumi memiliki jaring makanan yang kaya dan produktif. Tapi monster Lilstock memiliki fitur unik, ia bisa membuka rahangnya hampir 90 derajat ke atas. Monster ini juga memiliki banyak sekali otot yang kuat, rahangnya sangat kuat, jadi ketika yang lain berburu cumi-cumi, monster Lilstock mungkin berburu ikan besar dan bahkan reptil laut lainnya. Fosil Saustosaurus telah ditemukan di berbagai tempat di dunia, dari Amerika Utara hingga Asia. Ini berarti makhluk ini mendominasi dan meneror lautan selama jutaan tahun. Meskipun mereka tidak sepenuhnya aman dari para pemulung, dan itulah mengapa kita kesulitan menemukan fosil-fosil ini sekarang, para pemulung tidak meninggalkan sisa-sisa fosil tersebut. Jadi meskipun kita memiliki beberapa fosil dari keluarga laut ini, sebagian besar tetap menjadi misteri bagi kita. Mereka hidup di lautan sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pada periode Trias akhir, bumi terlihat sangat berbeda saat itu. Semua benua disatukan dalam satu Pangaea, sebuah daratan yang sangat besar. Beberapa bagian dari superkontinen ini ditutupi oleh hutan konifer yang rimbun, sementara yang lainnya adalah gurun kering dan padang rumput terbuka. Itu terjadi sebelum periode Jurassic yang terkenal, tetapi sudah ada Pterosaurus dan amfibi pertama. Sepertinya monster-monster itu sangat tangguh. Periode Trias sangat tidak stabil, tapi mereka bertahan melalui banyak perubahan lingkungan. Nah, sampai yang terakhir, kepunahan Trias datang entah dari mana. Itu adalah salah satu dari 5 peristiwa kepunahan besar di bumi. Peristiwa ini memusnahkan hampir semua spesies di planet ini, termasuk para Leviathan ini.
Masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, tapi sepertinya ada aktivitas tektonik yang sangat besar. Gunung berapi di lautan menjadi aktif saat itu. Letusan gunung berapi yang sangat besar ini mungkin telah mengubah iklim dan kimiawi lautan yang menyebabkan kepunahan banyak spesies. Para ilmuwan memiliki teori bahwa hal ini mungkin terjadi karena ada hujan komet yang terbang ke planet kita dari awan Oort. Hal ini mungkin terjadi setiap 200 juta tahun sekali. Aku tidak ada pada masa itu, jadi aku hanya menebak-nebak saja. Bagaimanapun, setelah kepunahan, bumi membutuhkan waktu untuk pulih. Kemudian bumi memasuki periode Jurassik yang terkenal. Monster laut yang lebih menakutkan sedang dalam perjalanan. Salah satu dari mereka meninggalkan tengkorak yang sangat besar. Fosil ini berusia 150 juta tahun dari zaman Jurassik. Mereka menyebutnya T-Rex, namanya sangat pas. Monster ini bisa mematahkan sebuah mobil menjadi dua dengan satu gigitan. Fosil ini juga ditemukan secara tidak sengaja. Seorang penggemar fosil sedang berjalan di sepanjang Jurassic Coast. Tempat ini terkenal memiliki banyak sekali fosil purba, semua karena erosi dan cuaca badai. Biasanya orang menemukan fosil spiral kecil di sini, tapi kali ini dia menemukan fosil monster laut raksasa. Dengan penuh semangat, dia menghubungi para ilmuwan. Mereka segera tiba di tempat itu dan kemudian harus menuruni tebing dengan hati-hati untuk mencari sisa tengkorak tersebut. Fragmen ini saja memiliki panjang 2 meter. Ternyata ini adalah spesies Pliosaurus yang baru ditemukan, yakni predator raksasa di laut purba. Pliosaurus adalah salah satu predator laut terbesar yang pernah ada. Beberapa di antaranya tumbuh hingga sepanjang 12 meter. Mereka menggunakan giginya yang besar untuk menyambar dan melahap mangsanya, termasuk reptil lainnya. Setidaknya makhluk-makhluk itu sudah lama punah. Tapi bagaimana dengan kengerian yang masih hidup di lautan kita? Baru-baru ini para ahli biologi menemukan hewan terpanjang di dunia, hewan yang masih hidup hingga hari ini. Mereka menemukannya di lepas pantai Australia di pantai Gascoyne, tempat yang sangat misterius dan belum pernah dijelajahi. Di sana kendaraan bawah air menemukan seekor siphonophore yang menakutkan sepanjang 46 meter. Panjangnya 2 kali lebih panjang dari paus biru dan 3 kali lebih panjang dari paus bungkuk. Bukankah ini terlihat seperti salah satu cacing tali mainan? Tapi makhluk ini sama sekali tidak ramah. Ini adalah predator laut dalam yang mirip tali. Yang lebih menakutkan lagi, makhluk ini sebenarnya bukan satu makhluk. Ini adalah koloni klon-klon kecil yang bekerja sama sebagai satu kesatuan. Pada dasarnya ini adalah kesadaran kolektif. Bersama-sama mereka membentang seperti seutas tali panjang di dalam air. Makhluk ini mungkin merupakan siphonophore terpanjang yang pernah ditemukan dan ditemukan pada kedalaman sekitar 609 meter. Siphonophore mirip dengan ubur-ubur, menangkap mangsanya dengan menjuntaikan tentakel penyengat di dalam air. Ketika tentakelnya menyentuh krustasea kecil dan ikan, mereka akan lumpuh dan kemudian mereka digulung ke tubuh koloni. Ekspedisi ke ngarai bawah laut Australia Barat sangat berharga. Bersama dengan siphonophore tersebut, para ilmuwan telah menemukan hingga 30 spesies laut baru yang potensial. Di antaranya adalah gurita atau cumi-cumi baru, teripang berekor panjang, spons kaca dan hidroid raksasa, koloni hewan yang menyerupai ubur-ubur terbalik. Tidak satu pun dari mereka yang pernah terlihat sebelumnya di Australia, tapi kebanyakan dari mereka tidak seseram yang baru-baru ini ditemukan di Teluk Meksiko. Makhluk ini seperti keluar dari film thriller fiksi ilmiah Cumi-Cumi Mangapina atau cumi-cumi sirip besar sepanjang 8 meter. Ditemukan di dekat anjungan minyak lepas pantai pada kedalaman lebih dari 2.377 meter. Ia memiliki tentakel yang sangat panjang dan elastis yang bisa mencapai 15 hingga 20 kali lebih panjang dari tubuhnya. Ia memegang tentakel tersebut pada sudut yang tepat dengan tubuhnya, membuatnya terlihat lebih menyeramkan, hampir seperti memiliki siku. Dan ya, ini adalah predator laut dalam lainnya. 10 tentakel ini mungkin membantu cumi-cumi menjebak mangsanya dan menyeretnya ke dasar laut. Kita hampir tidak tahu apa-apa tentang makhluk yang tampak seperti makhluk luar angkasa ini karena mereka sangat sulit ditemukan dan dipelajari.
Jika kamu berpikir tentakel mereka mengerikan, lihat saja makhluk dengan 20 lengan ini. Makhluk ini terlihat seperti pemeluk wajah. Spesies baru ini bersembunyi di kedalaman beku Antartika. Para ahli sedang mencari hewan laut samar yang dikenal sebagai Promachocrinus atau bintang bulu Antartika. Mereka agak mirip dengan bintang laut dan teripang, tapi memiliki penampilan seperti dunia lain dan bisa hidup hingga 1981 meter di bawah permukaan. Bintang ini disebut bintang bulu stroberi Antartika. Meskipun namanya cantik, penampilannya sama sekali nggak imut. Bintang ini memiliki tubuh yang aneh seperti buah stroberi yang memiliki 20 lengan yang bercabang. Warnanya berkisar dari keunguan hingga kemerahan gelap dan semua lengannya memiliki panjang dan ketebalan yang berbeda. Brrr, siapa yang tahu berapa banyak lagi makhluk menakutkan yang akan kita temukan di masa depan?